Assalamualaikum Sobat Ngoceh. Kembali lagi di podcast Ngoceh 30 Hari, Project Ramadan dari gue Nina Kak Syifa. Dan kali ini seperti yang gue janjikan di episode ketiga, bahwa gue akan membahas tentang ciri-ciri dari seorang extrovert. Banyak orang bilang kalau misalkan extrovert itu adalah orang yang cerewet, suka bersosialisasi, action oriented, terus sangat antusias, friendly, dan gampang diajak main keluar. Atau sisi negatifnya adalah extrovert itu kayak terlalu ambisius, terus suka mencari perhatian, gak bisa ngabisin waktu sendirian, dan mudah terdistraksi. Tapi apa benar? Yuk kita cari tahu di apps kali ini. Dan sebelumnya gue ingin menyampaikan bahwa sumber utama dari konten kali ini adalah situs www.verywellmind.com. Enjoy! Extrovert itu punya salah satu nilai positif yang sangat sangat di underline banget lah, yang merupakan kayak keunggulan lah seorang extrovert, yaitu extrovert itu pandai banget bergaul dengan orang lain, sehingga hal ini menyebabkan seorang extrovert itu less prone to certain psychological disorders. Jadi kalau dikatakan di artikel ini, dikatakan bahwa research has also suggested that extroverts tend to be happier than introverts, as well as being less prone to certain psychological disorders. Ada satu kata menarik, yaitu prone. Apa itu prone? Prone itu P-R-O-N-E, dan artinya adalah rentan. Jadi seorang extrovert itu akan tidak terlalu rentan serentan seorang extrovert untuk seorang introvert untuk mengidap psychological disorders. Jadi karena kita selalu bersosialisasi, akhirnya selalu happy, dan akhirnya tidak terlalu banyak stres dan tidak terlalu rentan dengan psychological disorders. Itu salah satu poin positifnya. So, jadi makin excited gak nih? Sebenarnya kita seorang extrovert atau enggak? Jadi dari konten yang terakhir nih di episode ketiga, banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya gue introvert atau extrovert ya? Karena gue baru menjelaskan introvert, jangan sampai teman-teman langsung mengklaim atau self-diagnose bahwa teman-teman, kayaknya gue introvert, atau karena gue nggak nyebutin salah satu ciri-ciri teman-teman di episode introvert, akhirnya teman-teman mengklaim diri teman-teman adalah extrovert. Karena sebenarnya konten ini kayak singkat banget gak sih, gak terlalu deep, jadi gue hanya menyebutkan sains secara general. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengetahui lebih dalam lagi, introvert banget atau enggak, extrovert banget atau enggak, teman-teman bisa kayak cari di Google kayak tes personalities gitu, untuk mengetahui apakah teman-teman adalah extrovert atau introvert. Jadi ini hanya untuk have fun aja ya, karena tesnya itu secara general. Oke, kita langsung masuk aja. Hari ini gue akan menyebutkan 5 ciri dari seorang extrovert yang commonly found dari seorang extrovert. Oke? Yang pertama, seorang extrovert itu you love to talk. Orang extrovert itu suka banget ngobrol, suka banget ngomong. Bahkan gak hanya sama orang-orang teman-temannya gitu, gak sama teman-temannya atau orang yang terdekatnya atau orang-orang di lingkungan kerjanya. Seorang extrovert bahkan juga mampu atau suka banget berbicara sama seorang strangers atau orang asing. Jadi kalau misalkan dia lagi dalam sebuah perjalanan dan ketemu sama orang baru, sama stranger, dia tuh kayak lebih mudah get along ketimbang seorang introvert. Ya, dan karena hal ini didukung oleh kemampuan seorang extrovert yang lebih suka berinteraksi dengan orang lain. Terus di sini juga dikatakan bahwa extrovert karena kemampuan love to talk-nya ini, dia akan mempunyai circle wider social circle gitu ketimbang seorang introvert, karena ya dia sama siapa aja tuh get along gitu kan. Dan karena misalkan karena dia lebih gampang ketemu sama orang baru, terus kayak mudah gitu nyari bahan, ketemu sama orang ini, dia ngobrol sama ini dan bisa masuk, walaupun si A dengan si B ini berbeda, tapi dia bisa masuk gitu kedua-duanya karena punya wide knowledge dan punya kemampuan yang emang udah gifted gitu untuk bisa buka pembicaraan sama orang lain. Dan di sini dikatakan pendukungnya adalah, since you are so good at meeting new people, striking up conversations, and you genuinely enjoy the company of others, it probably is no surprise that making friends comes easily. Di sini ada kata-kata genuinely. Apa itu genuinely?
Genuinely itu kata dasarnya adalah genuine. Jadi genuinely itu GENUINELY, yang ada itu kayak bener-bener really gitu, bener-bener apa ya, bener-bener, karena kan tadi kata-katanya adalah genuinely enjoy. Jadi orang extrovert tuh bener-bener suka banget bergabung atau ngobrol atau ya bertemu dengan orang baru, sehingga ini mendorong dia mempunyai gampang berteman dengan orang lain. Dan saat dia gampang berteman dengan orang lain, akhirnya social circle-nya itu benar-benar luas sekali. Gitu itu orang extrovert. Jadi teman-teman suka nggak nih ngobrol sama orang walaupun dia baru ketemu pertama kali, tapi kayak gue kenal banget nih jadi sama dia, kayak tektoknya tuh dapet gitu. Either sama extrovert ataupun introvert, dia tuh bisa tektok gitu kalau orang extrovert. Jadi teman-teman kayak gitu nggak? Kalau iya berarti teman-teman adalah bisa jadi seorang extrovert. Lalu yang kedua ada socializing helps you feel energized and inspired. Jadi kalau misalkan kemarin di episode ketiga, orang introvert itu kayak drains your energy, gue bilang kan, sedangkan orang extrovert itu justru semakin menggebu-gebu. Kalau di sini katakan feel charge up gitu, kayak kita tuh kalau ketemu sama orang, ngobrol sama orang, bersosialisasi sama orang, itu kita tuh kayak dicas gitu, ibaratnya baterai yang udah low, udah 20%, tapi saat ketemu sama orang lain dan kita ngobrol, tiba-tiba langsung 100% baterainya. Kayak gitulah ciri-ciri seorang extrovert, dan lebih suka ngabisin waktu sama orang baru dan mudah terinspirasi. Jadi let's say bisa jadi ada orang gitu kan, let's say C lah, si C ini bagi orang lain gitu kan, atau let's say kebalikan extrovert ya, bagi orang extrovert kayak ya nothing, dia gak terlalu menginspirasi lah, gak terlalu menginspirasi gue, kayak flat aja lah hidupnya dan segala macam. Tapi orang extrovert itu mampu menggali apa yang bisa menginspirasi dia dari orang tersebut gitu. Jadi dia mudah terinspirasi sama kelebihan-kelebihan orang yang bisa jadi sebenarnya gak banyak orang melihat kelebihan dari orang itu. Itu seorang extrovert. Dan extrovert itu sangat suka banget kalau misalkan dia dapat timbal balik gitu. Kalau misalkan gue ngobrol sama lu tentang podcast gitu kan, terus lu ngobrol balik ke gue tentang apa ya, tentang sepak bola misalkan. Jadi wah iya tentang sepak bola segala macam, dia kayak seneng gitu. Wah ada bahan baru nih, oke ntar gue bisa ngambil nih sepak bola, cerita dia tentang sepak bola di podcast gue. Jadi dia seneng ada barter dari interaksi sosialnya, makanya dia langsung ngerasa terinspirasi dan ngerasa charge up, dan langsung berpikir wah setelah ini gue bisa menghasilkan konten ini nih, gue bisa menghasilkan sesuatu yang baru nih, gue bisa kolaborasi dan segala macam. Itu seorang extrovert kayak suka banget ada sesuatu yang dihasilkan dari interaksi dia dengan orang baru ataupun teman-teman sekitarnya. Di sini dikatakan kalau misalkan seorang extrovert menghabiskan waktu sendirian, dia akan justru kebalikannya dengan introvert. Kalau introvert justru dia bakal charge up karena saat dia sendiri dia bisa lebih konsentrasi sama dirinya, tapi extrovert enggak. Dikatakan dalam artikel ini, when extroverts have to spend a lot of time alone, they often begin to feel uninspired and listless. Listless? Apa itu listless? Susah ya karena gue sendiri cadel S. Listless, LISTLESS, atau artinya adalah lesu. Jadi ini bener banget, karena lu lihat banget lah gimana gue gitu kan, gue tuh kayak extrovert akut gak sih. Nah orang extrovert itu kalau misalkan lagi sendirian, apalagi kayak lagi kondisi sekarang ini kan, kita mengurangi aktivitas kita di luar dan jarang ketemu sama orang, kayak lesu banget, dan gue nggak bisa dapet inspirasi. Jadi gue deh jadi kalau misalkan orang extrovert tuh kayak nggak bisa dapet inspirasi, dan akhirnya kalau misalkan nggak ketemu sama orang, nggak ngelihat gimana orang jalan-jalan terus, atau nggak berkomunikasi secara langsung dan segala macam, gue kayak gue lagi kan gitu kan. Orang extrovert tuh kayak lesu gitu, nggak dapet inspirasi, gue buat apa ya segala macam. Karena terkadang orang extrovert dengan melihat lagi duduk gitu kan di kerumunan gitu kan, lagi di restoran, terus dia melihat ada sebuah interaksi di sana gitu kan, dari sebuah interaksi itu yang dia lihat dari kejauhan aja tuh bisa menjadi inspirasi dia gitu. Jadi bayangkan saat seorang extrovert sekarang gitu kan, lagi di masa-masa karantina seperti ini, masa karantina ya pokoknya kayak tinggal di rumah gitu lah ya, gimana mereka berasa banget lesunya kan. Jadi akhirnya cara apa ya mengalihkan atau supaya nggak lesu-lesu banget ya dengan bermedsos ria. Betul, benar-benar deh.
Gue jujur aja, bahkan gue sampai sering banget nelfonin orang pada masa-masa kayak gini gitu, teleponan sampai jam 1. Supaya apa? Gue pengen ngecas diri gue dengan tetap menjaga komunikasi gitu, berinteraksi dengan orang lain via telepon, walaupun via telepon gitu. Oke, langsung yang ketiga, you like to solve problems by discussing them. Orang extrovert gak suka menyelesaikan masalah sendiri. Dia pengen ngedengerin dari berbagai sumber, ngobrol lagi sama orang lain. Ya intinya sebenarnya ngobrol sih, berinteraksi dengan orang lain. Tuh gimana nih, kita lagi ada masalah ini, gimana ya cara menyelesaikannya. Dia tanya sama A, B, C, D, E, F, G. Jadi kayak dia senang bercerita, tapi biasanya sih tentang masalah yang memang menurut dia pantas untuk ditanyain ke orang lain gitu kan. Nah, kalau misalkan udah dia tanyain ke semua orang, dia tidak hanya mengambil dari satu sumber, dia akan nge-combine itu, karena ini memanglah salah satu kelebihan ataupun kebiasaannya orang extrovert adalah suka berinteraksi dengan orang banyak. Bahkan dalam hal menyelesaikan masalah, dia membutuhkan bantuan dari orang banyak sebelum akhirnya memutuskan dengan cara mengkonklusikan setiap jawaban yang ada. Jadi itulah seorang extrovert. Dan lanjut yang keempat, people describe you as friendly and approachable. Jadi beda, kalau misalkan kemarin sempat dibilang kalau introvert itu kayak orang yang susah didekati, sedangkan kalau extrovert itu dianggap sebagai orang yang sangat menyenangkan, sangat bersahabat, dan sangat approachable. Approachable, apa itu approachable? Jadi approachable adalah, kata dasarnya adalah approach. Approachable, A-P-P-R-O-A-C-H-A-B-L-E, yang artinya didekati. Orang extrovert tuh kayak kalau misalnya kita ngeliat kayaknya orang itu asik ditemenin, temenan sama dia gitu. Jadi banyak orang yang suka berteman sama dia dan ngerasa kayaknya orang ini mudah untuk didekati. Lalu yang terakhir ada you are very open and easy to get to know. Kalau orang yang extrovert itu mudah gitu terbuka, karena gini, saking dia sering berbicara dengan banyak orang, akhirnya dia banyak ilmu dong. Misalkan dia nggak cuma ngomong sama orang yang suka makan gitu kan, gak suka kuliner doang, dia juga bisa bicara sama orang yang suka sama psikologi, dia juga bicara sama orang yang suka accounting, dia juga suka bicara sama orang yang suka otomotif dan segala macam. Saat dia berbicara sama banyak orang, akhirnya dia banyak bahan, dan saat dia banyak bahan, dia akhirnya bisa bercerita dari bahan-bahan yang dia terima tadinya. Makanya dibilangnya you are very open, karena dia banyak bahan cerita untuk dicerita sama orang lain. Tapi biasanya extrovert jarang benar-benar menceritakan truly himself atau herself. Biasanya dia hanya mengambil bahan dari orang lain yang sudah diceritakannya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dibilang introvert itu lebih misterius ketimbang extrovert, nggak selalu. Ada juga extrovert yang nggak selamanya menceritakan tentang dirinya. Jadi very open di sini artinya saking dia bercerita tentang dirinya, akhirnya orang pun juga nyaman ngedeketin dia. Dan easy to get to know. Ya misalkan kayak gini gampang banget kelihatannya, like me gitu kan, gue lagi gitu kan, gue gampang banget ketahuan apa makanan kesukaan gue, karena tanpa sadar gue ngomong kalau misalkan gue suka banget makan ayam kayak gitu kan, ketahuan. Akhirnya orang lebih mudah untuk mengenal gue, memahami gue, dan memberi perhatian ke gue kayak gitu. Tapi balik lagi, walaupun dikatakan seperti itu, nggak selamanya extrovert akan open literally tentang dirinya. Bahkan kadang ada extrovert yang benar-benar nge-keep problem dari dalam hidupnya, dan ya dia hanya akan ngediscuss problemnya tadi gue sebutin yang benar-benar menurut dia pantas untuk diceritakan kepada orang lain. Di sini ada kata-kata willing. Jadi gini, while introverts are sometimes perceived as closed off and aloof, kalau misalkan orang introvert itu kan dianggap sebagai orang yang tertutup dan sangat jauh gitu ya, susah untuk didekati, extroverts are typically very open and willing to share their thoughts and feelings. Nah, their thoughts and feelings bukan tentang dirinya, tapi tentang pemikirannya, tentang perasaannya. Misalkan kayak gini, wah ada peraturan baru nih, di peraturan baru lu harus selalu pakai sepatu sama ID card, even though lu tuh lagi nggak kerja atau gimana, pokoknya lo harus tetap pakai ID card sama sepatu gitu kan. Bagaimana perasaan lo? Nah, orang extrovert akan speak up tentang hal itu. Dia akan memberikan thoughts-nya sama feelings-nya gitu tentang hal tersebut. Jadi orang extrovert itu jadi asik nih diajak berdiskusi. Mereka nggak hanya cuma pinter membuka sebuah diskusi, tapi juga asik untuk diajak diskusi. Jadi kalau misalkan lo curhat sama orang extrovert, ini asik banget karena dia pintar memberikan feedback. Kenapa? Balik lagi kayak gue bilang tadi, mereka itu banyak bahan karena udah sering banget ngobrol sama orang atau denger curhatan orang lain. Nah itu dia 5 ciri extrovert. Gue sebutin dan ulang ya. Yang pertama, you love to talk. Lo suka banget bicara sama siapa aja. Lalu yang kedua, socializing helps you feel energized and inspired.
Yang ketiga, you like to solve problems by discussing them. Yang keempat, people describe you as friendly and approachable. Dan yang kelima, you are very open and easy to get to know. Itu dia 5 ciri extrovert yang gue kutip dari www.verywellman.com. Dan di artikel ini ada sebuah kutipan yang gue suka banget, maksudnya kayak apa ya, kesimpulan penutup gitu ya. Di sini dikatakan bahwa extrovert itu bukanlah sebuah sifat, bukanlah segalanya gitu. Bukannya apa ya, wah kayaknya kalau misalkan dilihat kayaknya extrovert tuh lebih unggul ya daripada introvert. Sebenarnya banyak pemikiran seperti itu. Kenapa? Karena extrovert ini berkaitan dengan orang lain sehingga lebih mudah terlihat sisi-sisi positifnya karena berkaitan dengan orang lain. Sedangkan introvert lebih sering berkaitan secara diam-diam tapi nimbulin hasil gitu, nggak semudah itu untuk bisa membaca sisi positif introvert. Kita mesti kayak relate sama mereka, mesti apa ya, connected sama mereka, ada interaksi tertentu sama mereka baru kita bisa tahu nilai-nilai positif mereka. Sedangkan extrovert lu deket atau enggak, lu bisa langsung melihat sisi positif dari dia gitu kan. Nah, berarti bukan berarti extrovert itu memang benar-benar unggul dari introvert, enggak. Dua-duanya mempunyai plus sama minusnya. Jadi kalau misalkan lu adalah seorang introvert, jangan terlalu memaksakan diri untuk menjadi seorang extrovert. Orang extrovert pun juga jangan memaksakan diri menjadi seorang introvert. Introvert ada plus minusnya, extrovert juga ada plus minusnya. Jadi just keep being the way you are gitu, karena cara pertama untuk bisa mengeksplor diri lo adalah mencintai diri lo sendiri. Dan ya, setiap orang itu bisa mengidentifikasi dirinya dengan benar-benar melihat lebih dalam lagi bagaimana dirinya, terus apa plus minus dirinya, dan ya mengidentifikasi diri dengan baca-baca artikel seperti ini. Oke Sobat Ngoceh, itu aja untuk episode 7 kali ini. Kalau misalkan teman-teman masih ada yang mau didiskusikan atau kita obrolin, atau mungkin ada ciri-ciri extrovert lainnya, yuk kita ngobrol di komen mungkin, atau enggak misalkan bisa kita tukar-tukar pesan di direct message di Instagram, karena ternyata banyak banget yang tertarik dengan konten ini. Oke, gimana nih? Jadi sekarang udah ketemu belum jawabannya? Kamu tim introvert atau tim extrovert? Setahu gue ya. Well, jangan lupa untuk selalu dukung podcast Ngoceh 30 hari dan podcast Ngoceh selanjutnya gitu ya, dengan cara follow Spotify yaitu di podcast Ngoceh. Jangan lupa juga untuk dukung channel ini dengan cara like dan komen video ini, lalu subscribe juga YouTube channel Ninetnya. Untuk teman-teman yang mau share video ini, jika sekiranya dianggap bermanfaat, bisa banget share di sosial medianya dengan jangan lupa nih tag Instagram gue di ninetnia18. Itu aja Sobat Ngoceh, thank you so much for listening. Bye bye. Wassalamualaikum.